Deret berkala. Definisi dari deret berkala atau deret waktu atau time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Jadi di dalam analisis deret berkala merupakan prosedur analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Jadi di dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis biasanya analisis deret berkala itu digunakan untuk meramal nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, tahun yang teratur. Jadi di dalam analisis deret berkala atau runtun waktu itu serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu yang terjadi, kemudian disusun sebagai data statistik. Jadi dari suatu runtun waktu akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian atau variabel. Jadi pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dari suatu variabel. Komponen dari deret berkala atau time series. Jadi pola gerakan runtun waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4 pola pokok. Jadi pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret berkala atau time series atau runtun waktu. Biasanya nilai variabel time series-nya yaitu Y mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama tren jangka panjang, siklus, variasi musim, dan gerakan tak teratur. Oke, yang pertama adalah tren. Merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Jadi jika rata-rata perubahannya bertambah, bisa dikatakan tren itu positif, atau tren mempunyai kecenderungan naik. Tetapi sebaliknya, jika rata-rata perubahan itu berkurang, atau bisa dikatakan trennya negatif, atau dengan kata lain tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Metode menghitung tren. Yang pertama adalah metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, metode kuadrat terkecil. Oke, yang pertama metode bebas. Metode ini sangat sederhana dan tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Data hasil pengamatan kita gambarkan dalam suatu diagram bencar, kemudian kita tarik garis lurus secara bebas melalui diagram bencar tersebut. Jadi di dalam metode tren, metode bebas ini sangat mudah dan sederhana, hanya mengamati sebaran data, bisa diketahui dari kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja karena di sini subjektif sebaran data itu sangat subjektif, maka di sini tentu saja dengan cara ini itu hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dari metode bebas ini ada tahun 2000 sampai 2009, produksi itu ada 2 ton, 3 ton nih ya. Kita plotkan ke grafik sumbu kartesius, kemudian kita buat garis tren bebas dari sini kita tarik ke sana. Kita seandainya ingin memprediksi perkiraan produksi pada tahun 2010. Kalau kita tarik ke sini itu antara sekitar 24 ton.
antara 21 sampai 25 ton. Jadi antara sini nanti Anda bisa mencoba menarik dari sini ke sini untuk 2010, kira-kira di sini ya, kalau ditarik garis. Kira-kira ini 21, jadi sekitar 23 24 untuk perkiraan tahun 2010. Metode setengah rata-rata. Metode tren menggunakan setengah rata-rata merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan suatu forecast penjualan. Jadi di dalam metode setengah rata-rata yaitu menggunakan data atau sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi jika datanya itu jumlahnya ganjil, maka data yang tengah bisa dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Fungsi garis lurus yang dipakai pada metode setengah rata-rata ini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana fungsi A, B, dan X itu dapat diketahui dengan menggunakan rumus, yaitu A itu adalah rata-rata kelompok 1, B itu adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N itu adalah jumlah tahun dalam K2 atau K1 atau jarak waktu antara rata-rata K1 dengan rata-rata K2. Dan X itu adalah jumlah tahun yang dihitung dari periode dasar. Contohnya ini ada data tahun 2000 sampai tahun 2009. Ini datanya data genap, kita jadikan dua kelompok, yaitu 2000 sampai 2004 ya, 2005 sampai 2009. Kita totalkan untuk setengahnya, 2000 sampai 2004 itu totalnya 27, 2005 sampai 2009 itu totalnya adalah 84. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2. Oke, kita cari A1. Kita kembali lagi, A1 diingat tadi. A itu adalah rata-rata kelompok K1. Kita cari A1. A1 rata-rata dari kelompok pertama, yaitu 27 dibagi dengan 5 sama dengan 5,4. A2 nya rata-rata kelompok 2 dibagi dengan jumlahnya, jadi 84 dibagi 5 sama dengan 16,8. Oke, jadi untuk nilai A1 5,4, A2 16,8. Selanjutnya kita menentukan nilai B-nya. Nilai B itu ya, karena di sini tadi ya jumlahnya 5. Nilai B itu kelompok 2 dikurangi dengan kelompok 1 dibagi dengan N-nya. N adalah jumlah tahun pada kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, A2 kurangi A1 tadi ya, 16,8 dikurangi 5,4 dibagi 5, hasilnya adalah 11,4 dibagi 5, 2,28. Jadi kita dapatkan nilai B-nya sebesar 2,28. Maka kita mendapatkan fungsi peramalannya. Karena nilai A-nya adalah A1-nya pada kelompok 1-nya itu adalah 5,4 dan B-nya 2,28, maka fungsi peramalannya adalah Y sama dengan 5,4 ditambah 2,28X. Oke, selanjutnya metode kuadran terkecil. Metode ini lebih teliti. Taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum.
Untuk itu kita menggunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX, di mana X itu adalah periode waktunya, Y itu adalah dapat berupa nilai penjualan, produksi, persediaan, dan bisa variabel lainnya. A adalah nilai Y apabila X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi jika X-nya sama dengan 0, tahun 0 ya, periode waktu 0, maka Y itu sama dengan A, atau A itu adalah nilai Y-nya. B adalah besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan 1 unit variabel X-nya. Jadi B ini adalah koefisien dari variabel X, di mana perubahan variabel Y itu terjadi jika ada perubahan X-nya. Oke, metode kuadran terkecil untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Kita mulai dari mencari sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat, atau A itu sama dengan sigma Y dibagi dengan N, B itu adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Dalam penentuan skala sigma X adalah sama dengan 0, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, untuk data ganjil, angka 0 diletakkan pada tahun yang di tengah. Sehingga skala X-nya menjadi tahunan dengan selisih 1. Contohnya ini, tahun 97, 98, 99, 2021, ini adalah datanya data ganjil, 0-nya diletakkan di tengah. Maka dengan selisih 1, jadi di sini negatif 1, negatif 2, 1, 2. Jadi nilai sigma X-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi 0 diletakkan di tengah. Untuk data genap, maka 0 pada skala X terletak antara 2 tahun yang di tengah, sehingga skala X menjadi setengah tahunan atau selisih 2. Contohnya ini adalah data genap 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Jadi tadi ya, maka angka 0 pada skala X terletak antara 2 tahunan. Jadi selisih antara tahun itu adalah 2. Oke. Di sini ya, negatif 1, negatif 3, negatif 5, 1, 3, 5. Jadi sigma X-nya sama dengan 0. Soal metode kuadran terkecil data ganjil. Ini ada survei yang dilakukan PT Falma Indonesia menunjukkan bahwa permintaan terhadap margarin sejak tahun 1999 sampai 2005 sebagai berikut. Ini dalam ribuan ton ya. Tahun 2001 sampai 2007, jadi 7 tahun. Permintaannya itu ada 200.000 ton, 225.000 ton, 295.000 ton, 350.000 ton, 410.000 ton, 470, 510 dengan jumlah 2.460. Maka kita cari dulu X-nya tadi. Ini adalah datanya data ganjil. Oke, kalau data ganjil tadi kita taruh nolnya di tengah dengan selisih 1. Jadi di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, di sini 1, 2, 3. Jadi sigma X-nya itu kalau di sini dijumlahkan semua itu adalah hasilnya 0. Oke, kita cari XY-nya.
ya, X Y, jadi 200 kali negatif 3 ini kali ini, maka kita dapatkan di kolom ini X Y, ya. Kita cari X kuadrat, jadi sigma X Y nya 1535, X kuadratnya kita cari di 9410149 dengan sigma X kuadratnya adalah 28. Oke, kita cari nilai A nya. Kita sudah mendapatkan sigma Y dan sigma X kuadrat dan sigma XY. Oke, kita cari A nya dulu. A sama dengan sigma Y per N, di mana sigma Y tadi adalah 2460, ya. Dibagi N-nya. N-nya adalah ada 7 tahun, maka hasilnya 351,43. B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana sigma XY ini tadi, ya, yang saya blok hijau 1535, dan sigma X kuadrat yang saya blok kuning 28. Jadi 1535 dibagi 28 itu 54,82. Jadi kita mendapatkan persamaan dengan metode kuadrat terkecil, yaitu Y sama dengan 351,43, ya. Y sama dengan tadi A plus BX, A nya adalah 351,43 ditambah B nya 54,82 X. Periode dasarnya adalah periode 2004. Periode dasarnya. Oke, sebagai contohnya, berapa perkiraan permintaan terhadap margarin untuk tahun 2009? Jadi tahun 2009 itu kita lihat di sini 2009, ya. 2009, jadi selisihnya tadi 1, 2007, 2008, 2009. Jadi X untuk 2009 itu adalah 5. Kita masukkan X-nya 5. Ini adalah Y untuk tahun 2009 sama dengan 351,43 ditambah 54,82 dikalikan 5 itu sama dengan 625,54 dalam ribuan ton. Jadi perkiraan permintaan margarin pada tahun 2009 yaitu sebesar 625,54 ribu ton. Oke, Anda bisa mencoba, ya, berapa perkiraan permintaan terhadap margarin untuk tahun 2011. Oke, kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu seperti ini, ya. Ini adalah permintaan 2000 sampai 2008. Ini adalah untuk bentuk grafiknya. Oke, selanjutnya adalah soal metode kuadran terkecil untuk data genap. Oke, ini adalah data genap, ya. Dari data jumlah produksi baju pada PT Lady selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Ini adalah permintaannya 500 dalam ribuan ton, 500, 560, 590, 620, 640, 680, 730, 750. Ini adalah untuk datanya. Oke, ini adalah data genap, ya. Kalau data genap untuk menentukan X-nya tadi, ya. Jadi untuk skala X itu terletak antara 2 tahun yang di tengah, ya. Jadi selisih nilai X-nya itu adalah 2. Oke, di tengah ini, ya. 3 ini. Jadi tahun dasarnya itu 2003 dan 2004. Ini negatif 1 dan 1, 3,
selisihnya tadi 2 ya, 3, 5, 7, atas negatif 3, negatif 5, negatif 7, jadi sigma X nya itu sama dengan 0. Seperti halnya tadi ya, untuk metode kuadrat terkecil data ganjil, sama, kita mencari XY dan mencari X kuadrat. XY ini hasilnya sigma X-nya 2890 dengan sigma X kuadratnya 168. Maka kita dapatkan A itu adalah sigma Y per N. Sigma Y yang saya blok kuning tua 5070 dibagi N-nya. N-nya adalah jumlah tahunnya, ada 8 tahun. Jadi 5070 dibagi 8, 633,75. B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kita lihat di sini sigma XY yang saya blok hijau 2890 dibagi dengan 168. Maka didapatkan 17,2. Persamaannya sama dengan Y sama dengan 600, yaitu A-nya 633,75 plus 17,20 X. Periode dasarnya yaitu tadi tahun 2003-2004. Oke, contohnya berapa perkiraan produksi pada tahun 2008? Kita lihat tahun 2008, maka X-nya kita lihat tadi selisih 2 ya. Kalau 2007 itu 7, jadi 2008 itu adalah 9. Maka tahun 2008 kita dapatkan X-nya adalah 9. Ya. Maka kita bisa masukkan 633,75 ditambah 17,20 kali 9 itu sama dengan 788,57, atau bisa dibulatkan 789. Jadi perkiraan produksi PT Ledi pada tahun 2008 itu adalah sebesar 789. Anda bisa mencoba nanti saat diskusi di tim, nanti akan saya tanyakan. Coba Anda bisa mencari berapa perkiraan produksi pada tahun 2010. Kalau dituangkan di dalam grafik akan seperti ini ya. Ini adalah grafiknya. Ini adalah grafiknya. Bisa dilihat. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang saya berikan tadi, Anda bisa mencari terlebih dahulu, nanti saat masuk tim akan saya tanyakan.